Bab 956. Saat ini, di kamar Ratu. Yang Mulia Ratu, Tuan Sigra telah tiba di istana. Beliau sedang dalam perjalanan ke kamar Anda. Lapor Saika buru-buru sambil memberi hormat dengan sopan. Ekspresi Jihan terlihat sangat serius saat ini. Dalam hatinya sangat paham dengan tujuan kedatangan Sigra dan Farel untuk menemuinya. Jihan merasa sangat gelisah. Wajahnya dipenuhi keraguan. Setelah berpikir sejenak, Jihan berkata pada Saika. Saika, atur sebuah perjamuan. Aku mau menjamu mereka di istana, sajikan koleksi anggur terbaikku yang telah disimpan selama ratusan tahun. Baik, Yang Mulia Ratu. Saika mengangguk, lalu berbalik dengan cepat untuk menjalankan perintah. Tak lama kemudian, pihak dapur telah selesai menyajikan hidangan. Setelah semua hidangan disajikan di meja, Jihan menyuruh semua pelayan untuk mundur dan berjaga di depan pintu. Beberapa saat kemudian, Sigra berjalan masuk ke ruangan dengan perlahan-lahan. Farel yang berdandan sebagai seorang pria berjalan di belakang untuk mengikutinya. Penampilannya tampak keren dan berwibawa. Melihat sosok kedua orang itu, Jihan segera menyambut dengan tersenyum. Wajahnya tampak sangat bahagia. Kakak, Farel, syukurlah kalian sudah datang. Jihan segera menarik Farel untuk duduk di kursi, lalu berkata dengan lembut. Aku sudah lama tinggal di istana, kita sekeluarga jarang sekali bisa bertemu. Dalam kesempatan kali ini, aku sengaja menyiapkan banyak sekali hidangan untuk kita nikmati sambil mengobrol. Kak, ayo cepat duduk. Sigra duduk di kursi dengan ekspresi serius. Nada bicaranya juga terdengar sangat berwibawa. Jihan, apa kamu ada masalah penting buru-buru memanggil kami masuk ke istana? Seketika, jantung Jihan langsung berdetak kencang. Meski dia tahu bahwa Sigra sudah bisa menebak maksudnya untuk mengundang mereka, Jihan tetap memaksakan senyumannya sambil berkata dengan lirih. Kak, sebenarnya aku mencari kalian juga bukan karena ada masalah besar. Sekarang raja telah meninggal, Jeffrey masih muda, bagaimana menurutmu? Jihan merasa gugup. Namun, dia berusaha menahan kegusaran dalam hatinya, lalu balik bertanya. Kalau menurut kakak, apa yang harus kulakukan? Sigra menjawab dengan ekspresi serius. Jihan, apa kamu masih ingat dengan ajaran leluhur keluarga Barus? Ingat, ternyata kakaknya benar-benar mengungkit masalah ini. Tanpa menunggu jawaban dari Jihan, Sigra kembali berkata. Dulu, keluarga Barus membangun kekayaan selangkah demi selangkah. Hingga saat ini, keluarga kita telah kaya raya, banyak sekali pedagang dari keluarga kita yang tersebar di seluruh negeri. Namun, kita tetap kalah pada kekuasaan. Keluarga baru selalu menunggu kesempatan bahwa suatu hari nanti, kita bisa memegang kekuasaan dan berada di puncak. Bab 957. Sekarang kesempatan ini telah berada di depan mata Jihan, bagaimana menurutmu yang sedang kupikirkan? Sigra tersenyum dengan tenang, lalu melanjutkan. Tentu saja, yang kuinginkan adalah sebuah status yang bisa membuat keluarga kita tersohor di seluruh negeri. Detik berikutnya, tatapan Sigra jatuh pada Jihan. Sorot matanya tampak sangat penuh harapan. Dia kembali menambahkan. Jihan, sekarang hanya kamu yang bisa membantu kakak. Pandangan Jihan tampak sangat serius. Sudut bibirnya sedikit bergerak, ucapannya selanjutnya membuat Sigra menjadi muram dan tidak senang. Kak, meski begitu, aku sudah menikah. Sekarang ini statusku adalah seorang ratu dan ibu Jeffrey. 10 tahun kemudian, setelah Jeffrey bisa mandiri untuk memerintah, aku harap kakak bisa membantu mendampingi Jeffrey dan menjadikannya raja yang baik. Apa? Ucap Sigra dengan kesal. Dia bertanya kembali kepada Jihan dengan suara berat. Jihan, maksudmu, kamu nggak mau bantu kakak? Kakak, Yang Mulia Raja memperlakukanku dengan sangat baik. Mana mungkin aku mengkhianatinya dan anak kami? Dengan wajah bersalah, Jihan berkata dengan yakin. Keputusanku sudah bulat, kakak nggak usah bujuk aku lagi. Sembarangan. Sigra marah besar sambil memukul meja, peralatan makan di meja juga jadi berantakan. Dia memaki dengan kesal. Kamu jangan lupa, saat itu keluarga Barus yang bersusah payah memasukkanmu ke istana. Semua itu kami lakukan demi menunggu hari ini. Kalau kamu berbuat begitu, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab pada semua anggota keluarga dan leluhur keluarga Barus? Apa kamu nggak takut mereka akan menghantuimu? Jihan merasa terkejut sejenak. Dalam hatinya menghela napas, selanjutnya dia berkata dengan tegas. Aku nggak mungkin melakukan hal yang merugikan Jeffrey karena alasan itu. Jeffrey, hehe, anakmu masih butuh 10 tahun untuk menduduki posisi raja. Sigra mendengus dan menyindir. Apa kamu bisa menjamin posisimu akan selalu stabil dalam 10 tahun ini? Asal tahu saja, sekarang ini sudah banyak sekali keluarga bangsawan yang mengincar posisi raja. Kalau sampai dijebak oleh mereka, bukan hanya nyawa Jeffrey yang akan melayang, keluarga Barus juga akan ikut celaka. Kak, kalau kamu tahu begitu, kenapa masih? Kenapa? Semua ini kulakukan demi keluarga Barus. Demi kamu dan nyawa Jeffrey. Dengan wajah pucat, Sigra kembali memarahinya. Semua yang kamu rencanakan sekarang ini sangat berbahaya. Kalau sampai terjadi kesalahan sedikit saja, kamu akan mati. Karena mempertimbangkan hal inilah, aku baru berpikir untuk bekerja sama denganmu. Lebih baik kita mengamankan kekuasaan ini dan nyawa kita sendiri dulu.
Tapi kalau kakak yang menduduki posisi ini dan menguasai negeri, apakah kakak akan merelakan jabatan ini pada Jeffrey 10 tahun kemudian? Tanya Jihan dengan tatapan berkobar. Sigra tidak menjawabnya, dia hanya mendengus dan berkata, sekarang ini semua orang mengincar posisi raja. Tentu saja aku juga tidak terkecuali. Tapi aku akan menjamin hidupmu dan Jeffrey agar selalu aman. Ini adalah janjiku padamu. Usai berkata demikian, Sigra langsung pergi bersama Farel. Bab 958. Saat Sigra meninggalkan istana, Jihan merasa sangat kesal. Hatinya sangat sedih dan menderita, sekaligus marah. Pada saat ini, Saiga langsung maju untuk memapah Jihan. Kemudian, dia bertanya dengan nada yang penuh perhatian. Yang mulia ratu, jangan bersedih. Karena masalahnya sudah jelas sekarang, kita hanya bisa berusaha untuk menangani semua masalah yang akan kita hadapi. Apakah kita sudah seharusnya memikirkan masalah selir Alina sekarang? Diingatkan oleh Saika, Jihan langsung menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menekan rasa panik dan kegelisahan dalam hatinya. Setelah itu, dia berkata dengan tegas. Benar sekali, ini bukan saatnya bersedih. Suruh kedua penasihat datang menemuiku. Baik, Yang Mulia Ratu. Saika mengangguk perlahan. Kemudian, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat ini. Sesaat kemudian, Saika kembali dengan membawa 2 orang penasihat. Kedua penasihat itu buru-buru menghampiri Jihan dan memberi hormat. Salam kepada Yang Mulia Ratu. Berdirilah. Ekspresi Jihan sangat serius, dia segera menyuruh keduanya untuk duduk dan mulai berdiskusi dengan mereka. Yang Mulia Ratu, kalau boleh tahu, ada apa Anda memanggil kami ke sini hari ini? Tanya kedua penasihat yang baru saja duduk dengan wajah kebingungan. Jihan mengerutkan alisnya dengan gelisah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berceletuk. Selir Agung dan Yahya telah menghilang. Mendengar kabar tersebut, kedua penasihat itu seketika menjadi muram. Mereka saling memandang sejenak dengan panik, kemudian menatap Jihan dengan cukup lama. Kali ini aku memanggil kalian ke sini adalah untuk membantuku memberikan ide, bagaimana aku harus menangani hal ini. Wajah kedua orang itu menjadi semakin rumit. Penasihat kiri menatap Jihan seraya bertanya. Yang Mulia Ratu, mohon jawab kami dengan jujur. Apakah Anda yang melakukan hal ini diam-diam? Raja Bakir baru saja wafat, dia sudah berpesan pada Ratu untuk menjaga seluruh selir dan pangerannya dengan baik. Namun baru beberapa lama berselang, Alina dan Yahya malah sudah menghilang. Sejujurnya, sulit untuk tidak mencurigai semua ini adalah ulah Ratu. Jihan hanya menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Masalah ini memang nggak ada hubungannya denganku. Aku sudah berjanji pada Raja akan melaksanakan semua pesan terakhirnya. Aku nggak akan melakukan hal seperti ini. Mendengarnya, penasihat kiri semakin serius. Setelah terdiam sejenak, dia kembali berkata. Jangan-jangan, keluarga Juwanto sudah mulai bertindak. Ini sangat memungkinkan. Ekspresi penasihat kanan juga tampak sangat was-was. Selanjutnya, dia merenung sekilas sebelum berkata. Kalau Yang Mulia Ratu tidak segera melakukan penanganan, masalah ini akan mudah sekali menjadi bumerang bagi Ratu kalau sampai tersebar. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Jihan. Bab 959. Jihan juga mulai terlihat cemas. Dia menatap kedua penasihat itu dengan ragu-ragu sembari bertanya. Apa ada cara penanganan yang bagus sekarang? Menurutku, Yang Mulia Ratu sebaiknya segera mengumumkan hal ini ke seluruh negeri sekarang. Penasihat kiri menambahkan, kita harus mengeluarkan Yang Mulia Ratu dari situasi ini sekarang untuk membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan sulit dibayangkan jika keluarga Juwanto menyerang nanti. Benar sekali, penasihat kanan juga menimpali, dengan begitu, kalaupun terjadi sesuatu pada Selir Agung dan Pangeran Yahya, Ratu juga tidak akan disalahkan. Benar kata kalian berdua, Ratu mengangguk pelan. Kita lakukan saja sesuai saran kalian. Keesokan harinya di ruang rapat kerajaan, Ratu memberitahukan kepada semua orang mengenai kabar Alina dan Yahya yang menghilang. Begitu mendengar kabar tersebut, para pejabat sibuk mendiskusikannya. Yang Mulia Ratu, Raja pernah berpesan pada Anda untuk memperlakukan para selir dan pangeran dengan baik, tidak boleh sampai terjadi kesalahan. Kini, mana mungkin seorang selir agung dan pangeran bisa menghilang begitu saja di istana sebesar ini? Ujar salah seorang menteri dari keluarga Juwanto dengan nada bicara yang mendesak. Jelas sekali, dia ingin menyalahkan Ratu. Beberapa pejabat lainnya juga ikut menimpali. Kini kondisi pemerintahan sedang rumit, banyak sekali pihak berkuasa lainnya yang juga sedang mengincar kekuasaan. Kalau sampai terjadi kesalahan lagi di istana, hal ini pasti akan menimbulkan masalah yang beruntun. Masalah hilangnya Selir Agung ini bukan masalah kecil. Kita harus segera menambah pasukan untuk mencarinya dan menyelidiki masalah ini. Dengan ekspresi yang sangat tegas saat menghadapi pertanyaan dari para pejabat, Jihan membalas. Aku sangat paham dengan maksud dari ucapan kalian. Mungkin dalam hati kalian mencurigai bahwa aku yang mendalangi masalah ini. Bukankah begitu? Saat mendengar perkataannya, para pejabat di bawah singgasana saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jihan kemudian mengangguk dan berkata dengan serius. Selama bertahun-tahun aku memimpin harem di istana ini, hubunganku dengan semua orang sangat baik.
Jangankan para selir, bahkan pelayan pun nggak pernah kuperlakukan dengan buruk. Tapi, kalian malah menaruh curiga padaku sekarang. Bagaimanapun, putraku sekarang sudah menjadi putra mahkota. Untuk apa aku melakukan hal itu pada Selir Agung dan Yahya? Nada bicara Ratu sangat serius. Dia melihat ke sekelilingnya sejenak, lalu berkata, aku harap kalian bisa mempertimbangkan masalah ini dengan rasional. Lagi pula, kalau memang ini perbuatanku, kenapa aku nggak langsung membunuh mereka berdua saja? Mendengar perkataan Ratu, para pejabat lainnya seketika termenung. Mereka terlihat berpikir keras saat menanyakan. Tapi Ratu, kemana mereka bisa pergi dalam istana sebesar ini? Aku juga nggak tahu. Dari ucapanmu, sepertinya kamu menyalahkanku. Tanya Jihan dengan nada mempertanyakan. Pejabat itu seketika gemetaran. Hamba tidak berani. Jihan mendengus, lalu berkata dengan nada kesal. Selir Agung dan Yahya punya kaki sendiri. Sebagai Ratu, aku hanya mengurus masalah di harem. Nggak mungkin aku terus memperhatikan mereka. Sampaikan perintahku, sebar pengumuman untuk mencari Alina dan Yahya secepatnya. Bagi orang yang bisa menemukannya akan diberikan imbalan besar. Bab 960. Setelah Jihan memberikan perintahnya, tidak ada satupun pejabat yang berani bersuara di ruang rapat itu. Meski ada beberapa orang yang menatap Jihan dengan dingin, mereka tetap tidak berani mengatakan apapun. Orang yang cerdas tentu akan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa kedua orang itu harus tiba-tiba menghilang sekarang? Hal ini benar-benar aneh. Apalagi, Ratu sama sekali tidak perlu membunuh ataupun membuat Alina dan Yahya menghilang. Akan lebih mudah jika kedua orang itu berada dalam kendalinya. Bagaimanapun, jika kedua orang itu berada di tangannya, keluarga Juwanto tidak akan berani melakukan hal apapun. Kalaupun ingin memberontak, mereka tidak akan berani selama masih ada Alina dan Yahya di tangan Ratu. Sebab, satu-satunya peluang bagi keluarga Juwanto untuk melawan adalah dengan menggunakan Yahya. Dengan adanya status Yahya, keluarga Juwanto baru berani memberontak. Sebaliknya jika terjadi sesuatu pada Yahya, kalaupun keluarga Juwanto berhasil memberontak, apa gunanya jika mereka tidak punya status ataupun ikatan darah dengan keluarga Larasati? Jadi, Ratu yang cerdik pasti akan tahu bahwa membuat kedua orang itu menghilang bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Bahkan membunuh mereka berdua juga bukan keputusan yang baik. Cara terbaik adalah dengan mengendalikan mereka di sisinya. Jadi, masalah ini sudah pasti bukan Ratu pelakunya. Hanya saja pasti ada orang yang sengaja memperkeruh suasana. Padahal mereka tahu jelas kejadiannya, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Hanya dalam sekejap, semua orang telah mengetahui dan membahas masalah ini. Baru hari kedua setelah Raja wafat, muncul lagi masalah Selir Agung dan Pangeran Yahya menghilang. Hal ini tentu memicu spekulasi orang-orang. Pasti ulah Ratu. Benar, demi anaknya bisa naik tahta, Ratu pasti membunuh Pangeran Yahya yang dikatakan jenius itu. Pasti begitu kejadiannya. Benarkah begitu? Meski ada kemungkinan seperti itu, bukankah kurang bijaksana kalau Ratu bertindak sekarang? Iya, apa Ratu sebodoh itu sampai bertindak di saat-saat yang sensitif begini? Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Beberapa orang tidak percaya pada Ratu dan menganggapnya merahasiakan pembunuhan terhadap Selir Agung dan Pangeran Yahya. Lantaran tidak berani mengumumkan kematian mereka, Ratu hanya mengatakan bahwa kedua orang itu menghilang. Ada juga orang yang percaya bahwa Ratu tidak mungkin melakukan hal gegabah seperti ini. Apalagi di masa-masa yang begitu sensitif, akan makin runyam jika terjadi masalah di saat seperti ini. Selain itu, kejadian ini terlalu kebetulan. Tidak ada yang bisa menduga apa yang telah terjadi. Pada saat ini, setelah Kumar mengetahui bahwa Ratu menurunkan perintah untuk mencari kedua orang itu, dia merasa kesempatannya telah tiba. Kumar benar-benar takut bahwa Ratu akan menemukan kedua orang itu. Namun setelah dipikirkan kembali, dia sebenarnya tidak perlu khawatir jika Ratu menemukan mereka, Kumar bisa saja mencari kesempatan lain untuk mengungkit kembali hal ini. Setelah tersenyum tipis, Kumar memanggil bawahannya. Sebarkan informasinya. Bawahannya langsung mengerti instruksi Kumar dan segera melaksanakannya. Seketika, semua orang dari berbagai provinsi mulai ramai membicarakan insiden ini. Yang Mulia Ratu benar-benar kejam. Bisa-bisanya dia membuat Selir Agung dan Pangeran Yahya menghilang. Katanya sih menghilang, tapi siapa tahu dia membunuh mereka. Benar, omongan itu pasti hanya untuk membohongi orang. Entah kenapa Ratu bisa sekejam itu. Oh ya, apa kalian tahu? Katanya, Ratu bisa mengambil alih pemerintahan juga karena trik kotor. Mendengar penuturan ini, semua orang seketika terkejut. Apa maksudnya? Trik kotor apanya? Kenapa begitu? Bab 961. Begini saja nggak ngerti. Raja Bakir punya putra yang sudah remaja, bahkan sangat cerdas. Dengan bantuan Perdana Menteri dan semua pejabat, dia sudah cukup untuk mengambil alih tahta. Sebenarnya, Ratu nggak perlu turun tangan karena kemampuan para pejabat ini sudah cukup. Lantas, kenapa malah Ratu yang menduduki tahta sekarang? Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang seketika tercengang. Benar, ada yang tidak beres dengan masalah ini. Pangeran Yahya sudah mencukupi usia. Dia sudah bisa menguasai tahta dengan bantuan para pejabat. Makanya, takutnya Ratu yang menyusun semua rencana ini.
Kematian raja sangat mendadak, jangan-jangan wanita jahat ini pelakunya. Wanita ini merebut tahta dengan cara kotor. Kalau sampai dia menjabat, kerajaan Nuala akan tamat. Semua orang melontarkan pendapat masing-masing. Bisa dilihat, banyak orang yang tidak menyetujui Jihan menjadi penguasa. Bukan hanya tidak setuju, mereka juga meremehkannya. Sejak zaman kuno, pemerintahan yang dipimpin oleh wanita selalu mendapatkan kritikan. Apalagi, keluarga Juwanto terus memanas-manasi dari belakang. Saat ini, pernyataan yang dirilis oleh Kumar pun membuat para rakyat heboh. Namun, hasil ini masih belum cukup. Kumar bahkan menuliskan surat dan mengumumkannya kepada dunia. Surat ini berisikan kecaman untuk ratu. Selama berabad-abad, keluarga Juwanto selalu setia dan mengabdikan diri kepada dinasti. Kini, Raja Bakir telah wafat dan Ratu Jihan yang berkuasa. Selir Agung hilang, begitu juga dengan keturunan Raja Bakir. Keluarga Juwanto sungguh gusar atas tindakan ini, tetapi kami tidak bisa apa-apa. Kurung siku tutup. Saat ini, pemerintah dan masyarakat sedang kacau. Keluarga Juwanto hanya ingin bertanya, di mana kerabatku? Jika Ratu Jihan tidak bisa menerimanya, keluarga Juwanto akan menerimanya kembali dan kami tidak akan menginjakkan kaki di istana lagi. Kurung siku tutup. Jadi, kami berharap Ratu Jihan tidak mencelakai Selir Agung yang telah melayani Raja Bakir selama bertahun-tahun, bahkan telah melahirkan keturunan untuk kalian. Mohon Ratu Jihan mengampuni keluarga Juwanto. Kurung siku tutup. Kumar pun mengirimkan surat ini ke istana, sekaligus menyebarkannya ke seluruh dunia. Banyak orang yang membacanya. Ratu Jihan ini keterlaluan sekali. Ya, padahal keluarga Juwanto begitu setia. Mereka nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Ratu Jihan harus memberi seluruh dunia sebuah penjelasan. Ya, kalau masalah ini nggak terungkap, kerajaan pasti nggak akan membebaskan mereka. Keluarga Juwanto juga nggak punya cara lagi, makanya menulis surat seperti ini. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Keluarga Juwanto lagi-lagi memanas-manasi situasi. Tindakannya ini membuat seluruh istana gempar. Jihan membaca satu persatu surat yang dikirim untuknya, lalu menatap para menteri dengan raut wajah masam. Yang mulia, kita harus mendengarkan suara rakyat. Yang mulia, takutnya rakyat akan murka kalau situasi terus seperti ini. Jihan tentu memahami perkataan para menteri ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yahya tidak bisa ditemukan, bahkan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia pergi atas keinginan sendiri. Fitnahan ini sungguh menjengkelkan. Jihan ingin melawan, tetapi tidak ada kesempatan. Dia pun ingin membela diri, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku sudah mengerti, rapat dibubarkan. Ujar Jihan dengan murung. Dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa tentang masalah ini. Bab 962. Antara Ratu Wira tentu sudah mengetahui perselisihan antara Jihan dengan keluarga Juwanto. Saat ini, Wulan, yang duduk di samping Wira bertanya dengan penasaran. Suamiku, belakangan ini masalah keluar Juwanto menghebohkan semua orang. Apa yang dikatakan Kumar benar? Ratu mengumumkan bahwa Selir Agung dan Pangeran pertama hilang, lalu mengutus para pengawal untuk mencari. Sementara itu, keluarga Juwanto mengatakan Ratu ingin melenyapkan semua bahaya untuk calon putra mahkota. Kedua pernyataan ini benar-benar saling bertabrakan. Pertarungan antara Ratu Jihan dengan keluarga Juwanto telah dimulai. Wira menghela napas mendengarnya. Dia merasa agak khawatir terhadap masalah ini. Begitu terjadi kekacauan, kerajaan Nuala pasti sulit untuk damai. Menurut kalian, siapa yang berbicara jujur dan siapa yang berbohong? Tanya Wira sembari menatap Wulan dan kedua wanita lainnya. Wulan menjawab, aku rasa Ratu bicara jujur dan keluarga Juwanto berbohong. Dewina dan Dian mengangguk untuk menyetujui jawaban ini. Keluarga Juwanto nggak mungkin membiarkan Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya dalam bahaya. Jadi, kemungkinan besar mereka yang menyusun semua ini sebagai persiapan di kemudian hari, ujar Dewina. Benar, Ratu juga nggak punya pilihan lain dan hanya bisa mengutus pasukan untuk mencari, timpal Dian. Wira tersenyum mendengar jawaban ini. Kemudian, dia mengangguk sambil berucap. Kalian benar, masalah ini sudah pasti didalangi oleh keluarga Juwanto. Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya bukan orang sembarangan, nggak semudah itu kalau Ratu ingin melenyapkan mereka. Kini, pasukan kerajaan dikuasai oleh Panglima Yuda. Raja Bakir memang kurang bijaksana, tapi dia sangat pintar dalam menilai orang. Dia tahu Panglima Yuda bisa melindungi semua keturunannya dengan baik. Jadi, meskipun Ratu ingin, dia nggak mungkin punya kemampuan untuk menyingkirkan kedua orang ini. Apalagi Raja baru wafat, Selir Agung dan Pangeran sudah pasti menjadi makin waspada, mereka pasti berusaha untuk nggak menyinggung Ratu. Itu sebabnya, Ratu nggak mungkin mengurung Selir Agung ataupun Pangeran. Lagi pula, semua orang di istana tahu kehebatan kedua orang ini. Setidaknya, nggak akan ada yang berani bertindak macam-macam untuk sekarang, jelas Wira. Setelah mendengar penjelasan ini, ketiga wanita itu pun mengangguk. Mereka tahu bahwa ini adalah rencana jahat keluarga Juwanto, tetapi tidak mengetahui asal-usul masalah ini. Lantas, apa yang akan dilakukan keluarga Barus? Tanya Wulan lagi. Wira yang mendengarnya pun terkekeh-kekeh sebelum menjawab. Keluarga Barus tentu nggak akan melewatkan kesempatan ini, tapi mereka bukan orang bodoh yang akan bertindak gegabah.
Sama seperti kita, mereka akan mengamati situasi terlebih dahulu. Lihat saja, pertempuran ini akan segera dimulai. Wira menggeleng sambil menghela napas dengan tidak berdaya. Kenyataannya memang seperti itu. Orang-orang di kerajaan Nuala terus membicarakan masalah ini sampai seluruh dunia mengetahuinya. Namun, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap istana, apalagi pernyataan dari keluarga Juwanto terdengar sangat masuk akal. Pada dasarnya, semua orang menentang seorang wanita menguasai tahta. Meskipun Raja Bakir sudah angkat bicara, keluarga Juwanto bersikeras bahwa ratu merebut tahta. Itu sebabnya, orang-orang terus mencelanya dan dunia dilanda kebingungan. Hanya saja, perihal ratu yang disebut telah mengurung Pangeran Yahya atau semacamnya, para rakyat tetap mengecam perbuatan ini dan membela calon putra mahkota. Diskusi ini pun menjadi makin serius karena ratu disebut ingin melenyapkan berbagai ancaman untuk calon putra mahkota. Bagaimanapun, raja baru wafat. Hal ini sungguh membuat ratu gusar. Saat ini, di kamar tidur ratu, Jihan membaca semua surat dengan ekspresi suram. Banyak orang yang menanyakan tentang Alina dan Yahya. Tindakan keluarga Juwanto ini benar-benar membuatnya frustrasi, apalagi Jihan baru naik tahta. Ada banyak menteri yang tidak puas dengannya, tetapi Jihan tahu bahwa mereka bukan mendukung Yahya, melainkan mendukung keluarga Juwanto. Bab 963. Jihan tentu ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi dia harus memiliki kemampuan. Itu sebabnya, setiap kali memikirkannya, dia merasa sangat pusing. Yang mulia, Anda terlihat sangat lelah. Lebih baik istirahat sebentar. Pekerjaan bisa dilanjutkan nanti, ujar Saika yang berdiri di samping dengan hormat. Jihan menghela napas mendengarnya. Bagaimana dia bisa beristirahat dengan tenang kalau situasinya seperti ini? Saika, aku tahu Raja sangat lelah mengurus pemerintahan. Setelah mengambil alih tahta, aku baru tahu ini lebih sulit dari yang kukira. Ucap Jihan. Mendengar ini, Saika pun tersenyum dan menimpali. Tentu saja, Yang Mulia. Dunia ini sangat besar, tentu sulit untuk mengurusnya sendirian. Tapi, pemerintahan mulai kacau sekarang. Meskipun keluarga Barus belum mengambil tindakan, Yang Mulia harus lebih hati-hati. Jihan memahami ucapan Saika ini, tetapi dia masih merasa sangat tertekan. Dia tidak menduga bahwa keluarga Juwanto akan menyerangnya dengan cara seperti ini. Orang-orang ini sungguh kejam. Jihan memang berpengetahuan luas, tetapi dia tidak pernah mengalami perselisihan seperti ini. Situasi sekarang memang sulit, andai saja aku punya bawahan yang bisa diandalkan. Memang banyak menteri, penasihat kiri dan penasihat kanan juga membantu dengan tulus. Tapi, nggak semua masalah bisa diberitahukan kepada mereka. Setelah mengatakan ini, Jihan baru menyadari sesuatu. Menstabilkan pemerintahan dan menaklukkan dunia adalah dua hal yang berbeda. Tanpa bantuan dari seseorang yang ahli dalam menyusun strategi, banyak hal yang tidak bisa dilakukannya. Sesudah mendengar perkataan ini, Saika tiba-tiba berkata, Yang Mulia, ucapan Anda membuat saya teringat pada seseorang. Jihan tertegun sejenak sebelum bertanya, siapa? Dia merasa sangat bingung, memangnya siapa yang terpikirkan oleh Saika? Tuan Wira. Begitu Saika melontarkan nama ini, Jihan sontak tercengang. Benar, Wira. Pria ini memiliki bakat luar biasa. Meskipun Raja Bakir semula mengira Wira hanya bidak catur putro, dia akhirnya memahami kemampuan Wira setelah dua misi berikutnya. Bahkan, Yuda terus mendukungnya dan sering membicarakan tentang pencapaiannya. Jihan seketika tersenyum memikirkan ini. Saika, terima kasih sudah mengingatkanku. Wira memang bukan orang biasa, dia seharusnya dibawa kemari. Tapi, apa Tuan Wira akan membantu kita? Tanya Saika. Dengar-dengar, keluarga Juwanto pernah melakukan sesuatu padanya. Dia seharusnya memiliki kesan buruk terhadap mereka. Tapi, Wira juga sangat dekat dengan keluarga Barus. Apa mungkin dia sudah menjadi bawahan mereka? Balas Jihan. Saika pun mengernyit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin memahaminya. Kemudian, Saika bertanya. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Bab 964. Pertanyaan ini membuat Jihan memicingkan matanya. Setelah berpikir sesaat, dia baru membalas. Bagaimanapun, kita harus mencoba memperjuangkan Wira. Sampaikan perintahku, bawa Wira ke ibu kota. Oh, rahasiakan perintah ini, jangan sampai keluarga Barus tahu. Saika langsung memahami maksud Jihan. Tanpa bertele-tele, dia bergegas mengatur semuanya. Dalam sekejap, sebuah sosok berangkat dari istana ke dusun Darmadi. Wira sama sekali tidak mengetahui hal ini. Yang dilakukannya hanya terus mengembangkan kekuatan. Bagaimanapun, dunia mulai kacau, dia harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri. Selain memperkuat pasukan, Wira tentu harus membuat senjata hebat. Sesudah mempertimbangkan cukup lama, dia memutuskan untuk membuat senjata dengan memanfaatkan metode pembuatan pedang Treksa. Asalkan memiliki senjata hebat, mereka akan berada di posisi unggul tanpa peduli menghadapi lawan manapun. Pada saat yang sama, Wira juga ingin membuat zirah untuk semua orang. Hanya saja, zirah ini harus ringan dan memiliki perlindungan yang kuat sehingga sulit untuk direalisasikan. Setelah merenungkannya cukup lama, Wira merasa teknologi zaman sekarang tidak mendukung.
Jadi, dia tidak akan bisa membuat zirah seperti itu, ataupun rompi anti peluru. Apabila semua orang bisa mengenakan pelindung tubuh seperti itu, senjata apapun tidak akan bisa menyakiti mereka. Namun, percuma saja memikirkannya karena teknologi zaman sekarang tidak bisa merealisasikannya. Sesudah berpikir demikian, Wira akhirnya memutuskan untuk membuat granat kecil. Pengerjaannya tidak terlalu sulit, yang penting adalah bubuk mesiu. Dengan bantuan Emran dan Suryadi, mudah saja untuk menciptakan granat ini. Jadi, Wira segera memulai penelitiannya. Dia menghabiskan waktu di pabrik sehingga terus terdengar suara ledakan kecil. Hal ini membuat Emran dan Suryadi heran, jadi mereka buru-buru datang untuk memeriksa. Melihat ini, Wira langsung membahas pembuatan granat dengan mereka. Setelah sehari semalam, mereka akhirnya berhasil mengatasi kesulitan yang ada. Emran bahkan telah membuat sketsanya sehingga mereka menjadi sangat bersemangat. Tuan Wira, idemu ini benar-benar brilian. Senjata ini mudah dibawa kemana-mana, bahkan musuh nggak tahu tentang ini. Begitu dilemparkan, daya serangnya pun begitu mematikan. Luar biasa, uji Emran yang tidak pernah melihat senjata seperti ini. Wira hanya terkekeh-kekeh. Ini adalah hasil penelitian begitu banyak orang di zaman modern, tentu saja luar biasa. Begitu granat ini dipublikasikan, semua orang pasti akan ketakutan. Meskipun menghadapi puluhan ribu tentara, granat ini sudah cukup untuk membinasakan mereka semua. Masalah teknisnya sudah beres, sisanya tergantung kalian berdua, ucap Wira yang menatap Emran dan Suryadi dengan tersenyum. Bagaimanapun, Wira tidak seahli mereka dalam membuat senjata. Jadi, setelah sketsanya terbentuk, Wira pun tidak ikut campur lagi. Tenang saja, Tuan. Mudah saja untuk membuat senjata ini, sahut Emran. Wira, kamu lihat saja nanti. Besok, kita pasti sudah selesai membuatnya, timpal Suryadi. Wira terkekeh-kekeh mendengarnya. Dengan bantuan kedua orang ini, dia tentu merasa tenang. Keesokan siang setelah Wira selesai makan, Suryadi dan Emran datang dengan kantong mata hitam. Tuan, lihat ini, seru Emran. Wira, kita berhasil, seru Suryadi juga. Keduanya membawakan sebuah granat berbentuk bulat dan berwarna hitam. Begitu memegangnya, Wira menjadi dipenuhi semangat. Kemampuan pembuatan senjata mereka sungguh menakjubkan. Meskipun masih kalah dari granat di zamannya, ini sudah cukup untuk melawan musuh. Yuk, kita coba daya ledaknya. Setelah mengatakan itu, Wira membawa Suryadi, Emran, Danu, serta ketiga wanita itu ke sebuah tanah kosong. Wira ingin menguji kestabilan granat ini terlebih dahulu. Bab 965. Wira khawatir granat ini akan langsung meledak setelah terjadi guncangan. Tanpa diduga, ternyata tidak ada masalah apapun setelah dilemparkan. Hahaha, semuanya aman. Wira memungutnya kembali dengan senang. Kemudian, dia meneruskan. Sekarang saatnya untuk menguji kekuatan yang sebenarnya. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menarik tuas dan melemparkan ke kejauhan. Beberapa detik kemudian, granat yang telah mendarat ke tanah sontak meledak. Muncul sebuah lubang besar di tanah. Beberapa orang itu maju untuk melihat, lalu tercengang dengan situasinya. Daya serang ini sungguh mematikan. Kalau ada orang di sekitar lubang ini, mereka sudah pasti mati. Luar biasa, suamiku, apa ini? Kak Wira, barang ini benar-benar hebat. Ketika mendengar seruan kagum itu, Wira tersenyum dan menjelaskan. Barang ini namanya granat. Wira merasa sangat puas dengan daya ledak granat ini. Jika benar-benar terjadi pertarungan, mereka sudah pasti akan menang. Paman, Emran, buat lebih banyak granat lagi. Makin banyak makin bagus, tapi kalian harus berhati-hati. Ujar Wira. Tenang saja, Tuan. Pembuatannya mudah saja. Granat ini sangat mematikan, tapi metode yang kamu berikan sangat aman. Kita akan mengumpulkan orang untuk memproduksinya. Timpal Emran yang merasa sangat bangga saat melihat benda sehebat ini diproduksi olehnya. Oke, mohon bantuannya, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, Emran dan Suryadi mulai fokus memproduksi granat. Meskipun produksinya cukup lambat, Wira yakin mereka masih punya waktu sehingga tidak terburu-buru. Saat ini, seorang tentara tua dari pasukan Zirah Hitam tiba-tiba mencarinya. Tuan Wira, ada orang yang menunggang kuda kemari. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya datang dari istana, lapor tentara itu. Wira pun tercengang mendengarnya. Orang dari istana, mengapa mereka mencarinya? Namun, Wira tidak peduli. Raja Bakir sudah wafat, Ratu Jihan tidak mungkin ingin membunuhnya. Kita pergi lihat. Sesudah mengatakan itu, Wira membawa Danu dan lainnya ke pintu masuk dusun Darmadi untuk menunggu. Sesaat kemudian, terlihat seorang pria berzirah yang menunggang kuda menghampiri mereka. Dari kejauhan, dia sudah melihat Wira sehingga buru-buru berhenti. Tuan Wira, aku datang kemari atas perintah rahasia Ratu. Lapor pria itu sembari menatap Wira. Perintah rahasia. Wira mengernyit, lalu bertanya. Perintah rahasia apa? Ratu mengundangmu untuk pergi ke istana. Tanpa rasa ragu sedikit pun, pria itu langsung memberi tahu tujuan kedatangannya. Pada saat yang sama, dia menyerahkan sebuah dekret kepada Wira. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Aku pamit. Selesai berbicara, pria itu langsung pergi dengan menunggang kudanya. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, seperti takut orang lain mengetahui kedatangannya.
Wira yang memegang dekret pun mengejapkan matanya. Orang-orang di belakangnya bahkan terlihat lebih bingung. Wulan bertanya, "Suamiku, kenapa Ratu mengundangmu ke istana?" Bab 966. Wira pernah pergi ke ibu kota, bahkan hampir tidak bisa kembali. Itu sebabnya, begitu mendengar tujuan kedatangan pria tadi, semua orang seketika terlihat khawatir, terutama Wulan yang tatapannya dipenuhi kecemasan. Setelah merenung sejenak, Wira baru menjawab, "Ratu mencariku mungkin karena masalah keluarga Juwanto. Dia nggak mungkin macam-macam padaku di saat seperti ini. Dia menyuruhku ke sana pasti untuk membantunya memikirkan strategi." Semua orang mengangguk mendengarnya. Raja Bakir punya alasan untuk membunuh Wira, tetapi Ratu Jihan tidak. Seperti yang dikatakan Wira, pemerintahan sedang kacau, Ratu Jihan tidak mungkin punya waktu untuk mencari masalah dengan Wira. Jadi, keselamatan Wira terjamin kali ini. Hanya saja, meskipun berpikir demikian, mereka tetap tidak ingin Wira pergi ke ibu kota. Jadi, Wulan bertanya, "Suamiku, apa kamu bisa menentang perintah Ratu?" Wulan menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa perkataannya ini sangat lancang. Kalau bukan karena Wira, dia juga tidak berani mengucapkan hal seperti ini, apalagi di zaman kuno. Wira tersenyum dan memahami maksud Wulan. Namun, dia memang berniat untuk pergi ke ibu kota kali ini. Dia tidak punya tujuan lain selain mendamaikan dunia. Selain itu, jika Wira membantu Ratu kali ini, setidaknya dia bisa membuat Ratu berwaspada padanya, bahkan mendapatkan perlindungan di kemudian hari. Nggak salah kalau menentang dekret, tapi hal ini sangat menguntungkan bagi kita. Jadi, aku berniat pergi ke ibu kota kali ini, ujar Wira. Begitu mendengarnya, semua orang pun menghela napas. Mereka tahu apa yang dipikirkan Wira, juga tahu rencana dan tujuannya. Hanya saja, mereka tetap merasa cemas. Tapi, Wulan masih ingin membujuk, tetapi dia memahami karakter suaminya. Wira telah bertekad untuk pergi. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah dibuat olehnya. "Jangan cemas, semua akan baik-baik saja. Kali ini, aku akan membawa Danu bersamaku," ucap Wira yang tersenyum. Kemudian, dia menambahkan, "Lagi pula, ada Yuda di ibu kota. Dia sudah menjadi panglima prajurit kerajaan, nggak akan terjadi apa-apa padaku." Semua orang merasa lebih tenang saat mendengarnya. Mereka tahu betapa dekatnya Yuda dengan Wira. "Kalau begitu, kamu harus hati-hati di sana." Wulan hanya bisa mengatakan ini. Wira tersenyum sembari berpesan, "Omong-omong, siapkan acara pernikahan. Setelah pulang aku akan langsung menikahi kalian bertiga." Ketiga wanita itu tersipu mendengarnya. Meskipun Wira sudah pernah menikahi Wulan, acara mereka sangat sederhana waktu itu. Jadi, Wira ingin menebusnya dengan pernikahan yang lebih megah. Sesudah memanggil Danu, Wira akhirnya berangkat ke ibu kota. Namun, lantaran ini adalah perintah rahasia, Wira pun menyamar saat memasuki istana. Saika sudah menunggu di depan sejak tadi. Begitu melihat Wira, dia segera membawanya ke kamar Jihan secara diam-diam. "Tuan, Ratu sudah menunggumu di dalam," ujar Saika. Kemudian, dia berjaga di luar dengan patuh. Bagaimanapun, hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Wira mengiyakan, lalu menyuruh Danu ikut berjaga di luar dan baru memasuki kamar Jihan. Bab 967. Ketika melihat kedatangan Wira, Jihan yang duduk di dalam kamar segera mendongak. Ini pertama kalinya dia melihat Wira, pria ini sungguh berkarisma. "Aku sudah lama mendengar tentangmu. Ternyata, kamu memang terlihat luar biasa," ujar Jihan yang tersenyum dan buru-buru berdiri. "Salam, Yang Mulia," sapa Wira sambil menangkupkan tangannya. "Silakan duduk," ucap Jihan. Kemudian, dia menyodorkan teh yang telah disiapkannya sejak tadi. "Terima kasih, Yang Mulia." Wira tersenyum dan bertanya, "Kenapa Yang Mulia memanggil saya secara diam-diam?" Jihan menjawab dengan tersenyum, "Tuan, kamu sangat cerdas, mana mungkin nggak tahu alasanku memanggilmu kemari." Wira meneguk abis tehnya sebelum berucap, "Apa karena masalah Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina?" Jihan segera mengangguk untuk mengiyakan. "Tuan, memang cerdas, tebakanmu benar." "Haha, pujian Yang Mulia sudah berlebihan." Semua orang terus membicarakan masalah ini. Keluarga Juwanto bahkan terus mengecam. "Nggak ada alasan lain lagi kalau saya dipanggil kemari," sahut Wira. "Hal seperti ini tidak perlu ditebak karena sudah sangat jelas." Jihan mengembuskan napas, lalu mengangguk dan berkata, "Benar, aku benar-benar pusing karena masalah ini. Tuan, aku tahu kamu sangat cerdas, apa ada cara untuk membantuku?" Jihan langsung berbicara terus terang. Wira menatapnya sambil menghela napas. Sesudah merenung sesaat, dia baru berucap, "Yang Mulia, Anda seharusnya tahu apa yang diinginkan keluarga Juwanto. Mereka nggak akan melewatkan kesempatan sebagus ini. Bahkan, kesempatan ini bisa ada karena mereka sendiri. Sepertinya, akan sulit untuk melawan mereka. Saya juga menebak bahwa mereka akan mengambil langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini," lanjut Wira. Begitu ucapan ini dilontarkan, Jihan tampak tertegun sesaat. Kemudian, dia segera bertanya, "Langkah selanjutnya, mereka sudah membuatku dikecam dan kehilangan kepercayaan publik. Kalau mereka membuat langkah lain lagi, bukankah situasiku akan makin sulit?" Ekspresi Jihan menjadi sangat masam sekarang. Wira menatapnya sambil membalas,
Iya, tentu saja langkah selanjutnya akan lebih mematikan. Sejujurnya, keadaan sekarang sudah sangat parah. Tidak mudah untuk menuntaskannya sampai ke akar. Lebih mematikan. Tolong jelaskan untukku, ujar Jihan tanpa merasa ragu sedikit pun. Pangeran Yahya dan selir Agung Alina sudah pasti berada di tangan keluarga Juwanto. Kalau masalah ini terus berkembang, lalu keduanya tiba-tiba muncul kembali dan mengatakan mereka berhasil lolos dari cengkeraman Anda, kira-kira apa yang akan terjadi? Tanya Wira. Sejak awal, Wira sudah bisa menebak pemikiran keluarga Juwanto. Begitu mendengar penjelasan ini, ekspresi Jihan menjadi makin masam. Kalau benar seperti itu, riwayatnya akan tamat. Bagaimanapun, masyarakat lebih berpihak pada Yahya sekarang. Kalau Yahya mengatakan dirinya diculik oleh Jihan, Jihan akan sulit untuk membela diri.